Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar Anda kalian di rumah semuanya? Sehat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini? Mari tetap kita jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga keimanan kita supaya menjadi manusia yang berjiwa Pancasila di negara Republik Indonesia ini. Selanjutnya, sebelum pelajaran PPKN, perkenalkan dulu dengan saya. Nama saya Ahmad Fauzi SPD, biasanya dipanggil dengan Pak Fauzi. Saya asli sarjana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Alamat saya di Dusun Purwodadi, RT 4, RW 7, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Anak-anakku sekalian, dalam kondisi pembelajaran di rumah, ini secara online atau disebut dengan daring atau luring maupun kombinasi, saya memberikan pembelajaran PPKN secara simpel, padat, dan jelas untuk kalian semuanya. Kenapa? Karena pembelajaran kalian di rumah harus tetap terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan kalian, karena kalian adalah salah satunya anak atau penerus bangsa negara Republik Indonesia. Yang pertama, sebelum itu kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran di PPKN ini. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya yang pertama, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita menggali sejarah Pancasila, bahwasanya negara di Indonesia ini adalah negara bekas jajahan. Jajahan dari mana saja? Yang paling lama termasuk jajahan dari negara Belanda. Berapa tahun Indonesia dijajah oleh orang Belanda? Dijajah oleh orang Belanda yaitu sekitar 350 tahun atau disebut dengan 3,5 abad. Bayangkan kita umur berapa sekarang, sedangkan orang Belanda menjajah di Indonesia itu sekitar 350 tahun. Masih belum tidak ada apa-apanya dengan umur kita. Nah, ini kalau dikalkulasikan, dirata-ratakan umur 60, ya, umur 60 ini menjadi 7 turunan kalau 350 tahun. Berarti nenek moyang kita itu selama 7 turunan dijajah oleh orang Belanda. Sedangkan kalau orang Belanda sudah pergi dari bumi Indonesia, dari negara Indonesia masih ada penjajahan lagi, yaitu dijajah oleh orang Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Nah, ini sungguh sangat apa? Sangat
mensesarakan orang Indonesia, termasuk nenek kita. Nah, kita sebagai penerus bangsa, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini harus bisa mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ingat-ingat pada tanggal 8 Maret ini Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Nah, ini Indonesia dijanjikan oleh orang Jepang. Padahal janjinya orang Jepang ini menjajah. Kenapa? Janjian orang Jepang ini, janjinya pada 1 Maret ini dijanjikan membentuk BPUP PKI. Nah, sedangkan setelah itu BPUP PKI dibentuk. Disesuaikan dengan perjanjian orang Jepangnya. Dibentuk dan diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945, yaitu membentuk BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Nah, apa dasar negara? Yaitu Pancasila. Nah, ini ada 3 tokoh pendiri atau perumus Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini yang pertama ada Rajiman Widyo-Diningrat. Selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Ini Rajiman Widyo-Diningrat ini sebagai ketua BPUPKI. Terus yang kedua ada Muhammad Yamin, memberikan 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan. Nah, ini Anda semuanya wajib hafal. Kenapa? Karena dasar negara ini yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin ini adalah salah satu dari pendiri bangsa Indonesia. Terus yang ketiga, ini ada menurut Supomo. Terdiri dari 5 unsur juga. 5 unsur dasar negara yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, musyawarah. Nah, ini yang disampaikan oleh Supomo. Ini orangnya. Nah, Supomo ini menyampaikan ini persis hampir sama dengan yang tadi disampaikan oleh Muhammad Yamin. Nah, cuman kalau Muhammad Yamin tadi yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan. Sedangkan yang Supomo persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Nah, ini dari Supomo. Terus yang selanjutnya dari ini siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno juga memberikan pendapat sebagai landasan kemerdekaan, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini Soekarno juga memberikan pendapat bahwasanya kemerdekaan itu harus ada landasannya.
ada dasarnya supaya apa? Menjadi pedoman. Makanya sebelum terbentuknya yang menjadi Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh tadi, yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Supomo, dan Mr. Muhammad Yamin. Nah, ini perlu kalian ketahui. Pada sidang BPUPKI pertama dibentuk panitia 9 yang menghasilkan rancangan piagam Jakarta. Oke. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat BPUPKI kedua dilakukan. Nah, ini. Terus pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Zonbi Sakai. Ya. Dengan demikian, Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi oleh bom atom. Oleh siapa? Oleh Sekutu. Siapa Sekutu? Amerika Serikat. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat. Terus kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Insinyur Soekarno diculik oleh golongan muda. Terus 18 Agustus PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI itu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, anak-anakku sekalian kelas 7 yang saya banggakan, pertemuan pertama kali ini setelah kalian menyimak dari video atau cuplikan yang saya terangkan tadi, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Namun sebelum pertemuan yang akan datang, dari mulai awal tadi tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, coba kalian rangkum atau diresum, diketik di Microsoft Word berupa file, kalian simpan. Nanti pertemuan selanjutnya saya tanyakan, dikumpulkan, dikirimkan lewat WhatsApp atau WA. Paham ya? Saya ulangi lagi. Setelah ini kalian rangkum hasil dari pelajaran pertemuan pertama kali ini, yaitu kalian rangkum, kalian ketik di Microsoft Word atau aplikasi Word, di HP kalian boleh, di laptop boleh, di komputer boleh. Kalian simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Nanti pertemuan yang akan selanjutnya dilanjutkan lagi dan dikumpulkan lewat WhatsApp atau WA. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.